video pertama dari @suara Mbah Thoyib. Serius anjir. Masa bohong? Jadi Mbak Wulan Wangsa di sini tuh bener-bener ya gitu dah. Kayaknya dia tahu ya apa yang gue omongin barusan ya. Padahal pilihnya random tuh. Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara di channelnya Bimoki. Dan kita waktunya untuk dengar bareng Bimoki. Di episode kali ini kita punya 3 video, yang mana video ini seperti biasa belum pernah gua lihat dan gua dengar, dan tim gua ambil dari teman-teman yang sudah ngupload dengan hashtag denger bareng Bimoki. Ada 2 orang di sini yang sudah masuk di episode kali ini. Langsung aja ya, supaya kita bisa lama untuk nge-review teknik-teknik voiceover atau teknik-teknik bersuaranya. Kita ambil di video pertama dari @suara Mbah Thoyib. Serius anjir. Masa bohong? Mbah Thoyib tuh dulu apa ya? Bang. Oh itu Bang ya. Oke. Ya kan dulu Bang, dulu. Sekarang udah jadi Mbah. Ya kan? Apakah suaranya kayak Mbah-mbah? Apakah masih kayak Bang Thoyib yang jarang pulang? Bener kan ya? Jarang pulang ya? Oke. Suara Mbah Thoyib. Kopi Arabica khas Karo ditanam di dataran tinggi Tanah Karo, berada di atas 1.200 meter di atas permukaan laut. Di antara Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, dan Super Vulcano Danau Toba. Tanah Karo berhawa sejuk dan tanahnya memiliki kandungan topsoil atau organik yang tebal. Sehingga kopi Tanah Karo memiliki kekhasan dan keunikan rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Tanah Karo telah ditetapkan sebagai daerah budidaya kopi baru dan sebagai satu dari 4 area produksi kopi terbaik di Sumatera. Oke, ternyata suaranya masih Abang Thoyib, bukan Mbah Thoyib. @suara Mbah Thoyib yang sedang mengiklankan. Nah ini sebenarnya iklan nih teman-teman. Iklan kopi dari Tanah Karo atau kopi Karo gitulah ya. Stylenya memang bukan hard selling. Stylenya itu lebih ke storytelling. Bener-bener kita menceritakan apa sih kelebihan dari kopi Karo ini. Banyak banget dari awal sampai akhir, justru di situ adalah product knowledge-nya. Dibawakannya gue nggak akan ngomentarin tone suaranya di sini karena suara Mbah Thoyib ini memang punya kekhasan sendiri ya dari jenis tone suaranya yang ringan, light gitu. Tapi untuk menjelaskan produk-produknya, yang pertama nih ya, artikulasinya menurut gue oke. Ya, gue dengerin sekali aja, gue tidak ada miss sama sekali di artikulasi. Dan itu penting untuk kita nge-announce atau kita nge-promote sesuatu atau kita, ya boleh dibilang kita menjelaskan sesuatu gitu ya. Karena balik lagi di poin yang dari awal sampai akhir ini semuanya tuh product knowledge. Beda dengan iklan-iklan yang dari awal sebenarnya kita disuguhkan oleh sebuah scene atau skena gitu ya, boleh dibilang skena yang kita nggak nebak nih sebenarnya iklan apa. Tapi kalau dari iklan ini atau dari video ini itu dari awal sampai akhir sudah dijelaskan benar-benar dari apa sih itu kopi Karo, lalu juga ditanamnya di tanah yang seperti apa gitu ya, dan wah banyak banget produk knowledge-nya di sini. Tapi ada sedikit yang menurut gua agak bukan kepleset ya, tapi agak lari dari ritme. Dari awal tuh udah enak storytellingnya, udah santai, udah relax, tapi di tengah-tengah sedikit banget kaku menurut gua di part ini nih, di part detik ke 24 lah. Mulai dari detik ke-24. Sehingga kopi Tanah Karo memiliki kekhasan dan keunikan rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Sehingga kopi Tanah Karo itu bisa lebih di relax lagi. Sehingga kopi Tanah Karo bisa seperti itu, memiliki keunikan rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Kayak gitu. Jadi jangan dipenggal atau lebih di dragging gitu ya, memiliki kekhasan dan rasa
di tempat lain. Jadi beda tuh, kalau di awal kan udah happy ya, udah smiling voice-nya udah oke padahal di awal gitu. Lalu ritme membacanya juga asik banget. Nah, dihindari nih intonasi-intonasi yang sedikit melintir lah dari membaca yang full senyum, lalu bercerita gitu. Bisa kok. Lalu emphasizing atau penekanan di beberapa part, karena ini memang semuanya tuh product knowledge. Untuk kita bisa menentukan emphasizingnya itu tricky banget. Itu bisa ditanyakan sebenarnya ke klien gitu ya. Kira-kira yang mau dijual atau yang lebih ditekan yang mana nih? Dengan adanya beberapa emphasizing di berbagai tempat, itu sebenarnya intonasi juga berubah-ubah gitu. Misal nih, contohnya, kopi Tanah Karo memiliki kekhasan dan keunikan rasa yang tidak dimiliki di tempat lain. Atau, kopi Tanah Karo memiliki kekhasan dan keunikan rasa yang tidak dimiliki di tempat lain. Atau, kopi Tanah Karo memiliki kekhasan dan keunikan yang tidak dimiliki di tempat lain. Itu udah jadi 3 intonasi dengan penempatan emphasizing atau penekanan yang berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, tapi overall gue suka sama karakter suaranya. Jarang lo punya karakter suara yang tipis tapi ada serak-seraknya. Biasanya berat ada seraknya. Nah ini tapi beda nih, anomali gitu ya. Tipis tapi ada seraknya. Gitu aja sih buat @suara Mbah Thoyib. Jangan sampai kita di tengah-tengah tuh jadi berbeda nih. Kalau emang dari awal pengen membawakannya secara storytelling gitu ya, atau manifesto, pure sampai belakang kayak gitu aja. Oke? Good job untuk suara Mbah Thoyib. Kita lanjut di video yang kedua. Ini dari @wulanwangsa 28. Let's go. Di sini, bajai boleh sejalur sama sepeda. Motor saja bisa kalah cepat sama skateboard. Mau naik mobil atau beca, pasti dapat giliran. Semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Jadi, biarpun di jalan kita berbeda, di sini kita tetap sama. Hanya di drive-thru McDonald's. Ini dia nih aplikasi dari apa yang gue review di video suara Mbah Thoyib gitu. Wulan Wangsa, @Wulan Wangsa, Mbak Wulan mungkin ya gue memanggilnya, mohon izin, menceritakan drive-thru dari McDonald's, betul nggak sih? Beda roda satu jalur, ya kan? Kayak ini drive-thru McDonald's bener ya, jadi beda roda satu jalur gitu loh, mau naik apapun bisa tuh. Gue pengen nungguin dah, yang datang tuh satu roda tuh, sirkus. Iya. Tahu nggak ribetnya di mana? Di nunggunya, Pak. Iya. Gue sih kalau jadi pegawai McDonald's gue bilang, gue kasih gratis tapi kaki lo jangan turun ya. Lah, gimana tuh? Nahan dia. Nahan kan, taunya ada standarnya. Dua lagi. Ini maksud saya. Jadi Mbak Wulan Wangsa di sini tuh bener-bener ya gitu dah. Kayaknya dia tahu ya apa yang gue omongin barusan ya. Udah langsung di tag tuh. Padahal pilihnya random tuh kemarin. Emphasizing-nya pas banget, penempatannya ada giggling sedikit untuk nutupin smiling voice-nya. Mood-nya kejaga banget, stabil dari awal sampai akhir. Baru di terakhir ketika ada hashtag beda roda satu jalur, hard selling di situ. Tapi dari awal udah nyaman banget. Tadi ngeliat kan ekspresi gue yang wah, nah itu tuh elemen of surprise tuh, dimana intonasi-intonasi yang nggak expect kita dikeluarkan oleh seorang voiceover ternyata dikeluarin. Wah moodnya seru banget gitu. Seperti contohnya di detik ke ini dia nih. Mau naik mobil atau beca, pasti dapat giliran. Semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Itu kan sebenarnya product knowledge banget ya, dan apa ya? Dan sesuatu yang penting gitu untuk dikasih tahu sama McDonald's gitu. Udah lo di drive-thru aja, lo nggak usah turun. Kita serve dengan baik gitu, kita serve dengan sempurna lah gitu. Tadinya gue berpikir tanpa turun dari kendaraan. Tapi kalau intonasinya seperti itu akan jadi hard selling. Ternyata Mbak Wulan Wangsa mengagetkan gue dengan
tanpa turun dari kendaraan. Wah, itu the best sih menurut gue. Ya, gue sendiri pun gak expect ternyata yang dikeluarin seperti itu. Kalau gak dikeluarin, tadinya mau gue review dengan intonasi yang seperti ini. Tapi ternyata Mbak Wulan Wangsa sudah mengaplikasikan intonasi yang menurut gue tepat. Menurut gue ya, gitu. Oke. Gak ada lagi sih. Wah, ini mantep. Menurut gue mantep. Udah aman. Kalau targetingnya cheerful gitu ya, anak muda, ini sih dapat banget. Gitu. Tapi nggak tahu kalau dari kliennya McDonald sendiri punya concern apa, nggak tahu. Tapi untuk gua secara teknik voice over, secara teknik membaca dan moodnya aman banget. Oke, kita lanjut di video yang ketiga. Oh, ini dari YouTube ya? YouTube ya, Ahmad Adiasta. Oke, kita lihat. Rumah adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi setiap orang. Tapi harga rumah kan mahal. Mau nyicil takut riba. Mau bangun belum ada duit. Gimana solusinya? Mulailah cicil tanah dari sekarang. Karena harga tanah semakin naik dan nilai uang terus menurun. Bagaimana jika belum punya pekerjaan tetap? Ini alasan klasik. Memiliki kemauan kuat sudah cukup. Caranya, bergabunglah bersama Granada Property Syariah. Pengembang syariah terpercaya, tumbuh dan berkembang bersama. Kami memberi solusi untuk kebutuhan tanah Anda. Kami mendampingi Anda hingga bisa memiliki tanah dengan mudah dan bagaimana membayar cicilannya. Semua sesuai syariah Islam. Granada Property Syariah menyediakan pilihan lokasi tanah kafling di lokasi-lokasi strategis, mulai tahap 1 hingga tahap 10, dan insya Allah akan segera dibuka tahap 11 dan tahap-tahap berikutnya. Hubungi kami segera dan dapatkan kemudahan memiliki aset properti. Miliki sekarang atau menyesal esok hari. Oke. Mas Ahmad Adiasta. Ini di video ketiga ini sempat gue mention tadi di videonya Suara Mbah Thoyib ketika dapat video atau skrip yang kombinasi nih. Kalau teman-teman ingat tadi ya, bisa di-reply. Yang mana pertamanya itu bercerita gitu ya. Tapi di tengah-tengah kita full hard selling. Dan ini, di video ini terjadi nih. Dimana di depan tuh kita bener-bener bercerita tentang, aduh, keluh kesah kita tuh apa sih gitu. Pendekatan humanis banget tuh yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Yang mana akan sedikit aneh dalam tanda kutip kalau kita membawakannya secara hard selling justru. Karena ini kan merepresentasikan keadaan atau kejadian kita sehari-hari ya. Jadi memang takut riba atau tapi bingung pilih cicilan. Harganya mahal banget, let's say kayak gitu. Kan nggak mungkin. Takut riba. Harganya mahal banget. No, nggak kayak gitu. Nah, di part ini Mas Ahmad Adiasta udah oke. Tapi ketika di tengah jalan sampai ke belakang, ketika banyak banget product knowledge dan hard sellingnya, intonasinya menurut saya pribadi masih kurang bervariasi gitu ya, masih monoton banget. Bahkan di akhir-akhir terdengarnya seperti pengumuman. Milikilah segera. No. Dengan ini no. Wah. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi agak kurang tepat ya kalau treatmentnya jadi kayak pengumuman gitu. Bisa lebih ngalun lagi, bisa lebih relax lagi, dan bisa lebih tidak terdengar dibuat-buat lagi sebenarnya. Kalau di sini masih terlihat membaca banget nih. Awalnya sih enggak, tapi di tengah ke belakang jadinya lepas soulnya lah gitu. Kelihatan atau kedengeran kok. Dimana orang-orang yang membaca pakai soul dengan orang-orang yang ngejagain suaranya harus bagus dan membaca kayak gitu. Dan itu terjadi sama gue dulu juga tuh di awal-awal. Itu susah banget memang. Caranya gimana untuk kita bisa membiasakan? Ya dengan banyak banget dengerin referensi dan juga terus membaca. Kalau kita udah dapat referensi, oh seperti ini membacanya, kita latih terus gitu. Karena agak sayang nih ketika intonasinya monoton gitu. Dan menjaga banget supaya vokalnya tuh terdengar beauty. Kayak gitu sih. Jadi bisa lebih dieksplor lagi nih Mas Ahmad Adiasta untuk intonasi hard sellingnya. Di depannya sih good enough lah menurut gue, aman. Untuk intonasi hard sellingnya yang bisa lebih
variasiin lagi. Alright, itu dia teman-teman 3 video yang sudah kita dengerin bareng di channel YouTube Bimoki. Mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang mau hasil karyanya kita review bareng atau kita dengerin bareng, jangan lupa kalau upload di Instagram atau di TikTok pakai hashtag dengar bareng Bimoki. Nanti kita akan coba bedah dan kita akan sama-sama kulik kira-kira teknik voiceover yang tepat seperti apa. Jangan lupa like, komen juga, dan subscribe. Yang paling penting adalah share. Kalau ada channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara, channel YouTube Bimoki.